Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Sufyan As-Sauri, kelas Farmasi A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang formulasi dan preformulasi sediaan kapsul anti kolesterol. Sebelum kita membuat formulasi dan preformulasi sediaan fitofarmaka kapsul anti kolesterol, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produksi jadinya telah distandardisasi. Selanjutnya yaitu pengobatan tradisional. Klaim pengobatan secara tradisional digunakan untuk menghilangkan atau meringankan gejala atau mengobati penyakit atau kondisi medis sesuai dengan prinsip-prinsip pengobatan tradisional, kecuali untuk penyakit yang dilarang dengan tujuan untuk mencegah ataupun menghentikan, memperlambat perkembangan penyakit ringan atau yang bisa sembuh dengan sendirinya atau kondisi medis berdasarkan prinsip pengobatan tradisional. Klaim khasiat juga harus mendukung oleh bukti yang memadai. Pengobatan anti kolesterol. Penggunaan obat tradisional sebagai bagian dari pengobatan anti kolesterol semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi adalah harga yang murah. Selain itu juga, efek samping yang dipertimbangkan juga lebih sedikit. Penderita hiperkolesterolemia selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah, juga disertai dengan gejala susah tidur, pusing, dan pundak pegal, sehingga dilakukan upaya mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang mempunyai efek sinergi dan komplementer. Hiperkolesterolemia adalah kelainan kandungan lipid darah atau dislipidemia dalam bentuk peningkatan konsentrasi kolesterol total puasa dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dalam pembuluh darah cenderung membentuk endapan atau plak yang mempersempit atau menyumbat pembuluh darah. Mekanisme terapinya yaitu yang pertama adalah meningkatkan kadar HDL dan menurunkan trigliserida. Yang kedua yaitu menghambat enzim HMG-CoA. Yang ketiga yaitu mengurangi plak dalam pembuluh darah. Kemudian obat tradisional yang digunakan yaitu kapsul nutraceutical. Secara definisi adalah sediaan padat yang terdiri dari cangkang keras atau lunak yang dapat larut dan terbuat dari gelatin, pati, atau bahan lainnya yang sesuai. Pada nutraceutical ini kapsulnya mengandung bahan aktif dari ekstrak tanaman. Jika dilihat dari sumber bahannya yaitu ekstrak tanaman, maka kapsul ini dapat dikategorikan sebagai pangan. Namun, jika dilihat dari fungsinya, kapsul ini dapat dikategorikan sebagai obat tradisional atau suplemen kesehatan. Selanjutnya yaitu bahan aktif yang digunakan pada kapsul ini yaitu buah mengkudu dan bawang putih yang diharapkan dapat menghasilkan efek sinergi. Buah mengkudu ini diduga mengandung alkaloid seronin, pelan-steroid, alisarin, lisin, sodium, asam kapriliat, arginin, proxeseronin, anthraquinin, trace elements, phenylalanin, magnesium, terpenoid, dan digunakan sebagai tanaman yang berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol total dalam darah, LDL, trigliserida, dan peningkatan HDL. Selain buah mengkudu, bahan aktif yang digunakan adalah bawang putih. Bawang putih diketahui dapat menurunkan kadar lipid dalam darah melalui mekanisme inhibisi kerja enzim HMG-CoA reduktase oleh senyawa yaitu alisin. Kemampuan bawang putih untuk menurunkan sintetis kolesterol melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme menghambat reaksi enzim HMG-CoA reduktase dan menghambat enzim lain, misal squalen monooksigenase. Kemudian bahan komplementer. Bahan komplementer yang pertama yaitu akar valerian, digunakan untuk mengatasi gejala susah tidur, yaitu mekanisme kerjanya yang diduga menyebabkan efek sedasi dari akar valerian adalah peningkatan GABA pada synaptic cleft. Hal ini disebabkan karena ekstrak akar valerian dapat menyebabkan pelepasan GABA pada otak dan memblok penyerapan GABA kembali ke sel saraf. Selanjutnya yaitu daun inggu. Daun inggu mengandung steroid yang dapat merangsang biosintesis protein lipomodulin yang dapat menghambat kerja enzimatik fosfolipase.
dan mengandung flavonoid yang dapat menghambat enzim siklooksinase sehingga akan mengurangi produksi asam arachidonat sehingga mengurangi rasa nyeri dan menghambat pengeluaran sitokin, radikal bebas, serta enzim yang berperan dalam peradangan. Selanjutnya itu adalah formulasi yang digunakan untuk membuat sediaan fitofarmaka obat anti kolesterol. Formulasi yang digunakan adalah bahan aktif, bahan komplementer, bahan tambahan seperti pengisi, gelidan, lubrikan, dan absorben. Untuk bahan aktifnya menggunakan buah mengkudu dan bawang putih. Sedangkan bahan komplementernya menggunakan akar valerian dan daun inggu yang memberikan efek sedatif. Selanjutnya untuk bahan tambahan, bahan pembantu berperan dalam memfasilitasi pembuatan dan bertindak sebagai pengisi. Secara umum, komposisi ekspsien atau bahan tambahan biasanya kurang dari 1% dari total formulasi. Formulasi tambahannya seperti pengisi menggunakan laktosa, yaitu bertujuan untuk meningkatkan massa bahan agar mencukupi jumlah massa total campuran. Untuk gelidan menggunakan talc, untuk mengurangi gaya adesif agar gaya gesek antar partikel berkurang dalam cangkang. Selanjutnya yaitu lubrikan menggunakan Mg stearat untuk meningkatkan laju alir serbuk dan mencegah kegagalan dalam proses pembuatan. Absorben menggunakan aerosol, yaitu untuk bahan aktif yang bersifat higroskopis dengan harapan dapat mengabsorpsi lembab pada ekstrak tanaman agar mempermudah campuran bahan.